hemodialisa. Jadi ini kita untuk peralatan itu meliputi ada dua. Yang pertama adalah dialisa itu sendiri, set dialisa seperti yang kita tunjukkan di sini. Yang kedua nanti adalah berkaitan dengan mesin hemodialisa. Nanti kita akan tunjukkan. Mari silakan kita memulai dulu untuk dari peralatan dialisa set. Yang pertama adalah ginjal buatannya, ya, atau dialisernya. Jadi dialisernya ini kebetulan yang di Panterapi kita menggunakan dialiser dengan high flux. Maksudnya hanya untuk pori-pori yang lebih besar sehingga racun dari ukuran kecil sampai besar itu bisa kita keluarkan. Nah, ini ada simbol warna merah dan warna biru. Kemudian yang kedua itu adalah bloodline. Nah, bloodline ini juga sama. Ada simbol berwarna merah dan biru. Maksudnya yang merah ini adalah darah yang belum tercuci masuk ke lain yang merah, kemudian nanti setelah tercuci dia akan masuk ke yang biru. Nah, silakan disambung itu. Oke, dalam proses penyambungannya juga jangan lupa di situ ada warna merah dan warna biru. Warna biru itu disambung ke warna biru. Ya, kemudian warna merah disambung ke warna merah. Oke. Nah, peralatan yang berikutnya adalah seperti biasa, kayak teman-teman transfusi misalnya seperti itu, dia akan menggunakan NaCl yang isotonis ya, jadi 0,9%. Ini sama persis dengan teman-teman mau transfusi, sehingga nanti set bloodline dan dialisernya ini harus dimasuki dengan NaCl itu. Kemudian set infus biasa, kecuali pasiennya menggunakan darah, maka dia menggunakan set transfusi biasa. Kemudian yang lain jarum fistula atau AV fistula, buka satu ya. Nah, jarum ini digunakan kalau pasien kita menggunakan akses yang namanya avesan atau di tempat lain simino namanya. Jarum kalau teman-teman misalnya pernah donor darah itu ukurannya sama ya, jadi dia menggunakan ukuran nomor 16. Kemudian nanti ada dua jarum, satu untuk mengeluarkan darah, satu untuk memasukkan darah. Oke, nanti setelah ini kita lihat di pasien ya. Oke, semua pasien datang wajib untuk mengukur berat badannya dulu. Di sini kita akan menentukan berat badannya berapa, lalu dibandingkan dengan berat badan yang kemarin, gitu ya. Oke, cukup Pak, nggak apa-apa. Ya. Nah. Di sini teman-teman bisa melihat proses, ya. Di sini avesan, jadi ada arteri dan vena disambung. Kemudian di sini ada jarum fistula. Jarum fistula ini satu untuk mengeluarkan darah, kemudian satu untuk memasukkan darah yang dari setelah mesin. Jarum fistula nanti akan disambung dengan bloodline ya, set darah. Set darah ini ada dua warna, satu warna merah, ini menyimbolkan darah yang belum bersih. Kemudian satu warna biru, itu darah yang sudah bersih. Ya. Nah, darah yang keluar dari badan pasien akan dipompa dengan kekuatan antara 200 sampai 300 cc setiap menitnya. Nah, pompa ini mengambil prinsip seperti darah kita yang masuk ke ginjal, gitu ya. Kebetulan ini kecepatannya, ini teman-teman bisa lihat di sini 240 cc setiap menit. Ya. Kemudian darah akan dimasukkan ke dalam ginjal buatannya atau dialiser. Nah, dialiser di sini teman-teman bisa melihat di sini ada ukurannya 1,5. 1,5 itu artinya identik dengan lebar dari permukaan nefron pasien kita yang kurang lebih 60 kg ke atas. Nah, di sini juga ada simbol, satu berwarna merah, kemudian satu berwarna biru. Warna merah ini artinya darah yang belum tercuci, kemudian warna biru adalah darah yang sudah tercuci. Di sini teman-teman bisa melihat, ya, ada selang warna merah ini, kemudian ada warna biru. Nah, yang warna biru ini adalah cairan pencuci yang dimasukkan ke dalam dialisernya ini, kemudian nanti keluar dari sisi yang merah ini. Nah, sisi yang merah ini nanti adalah cairan pencuci plus
Kalau kita identifikasi itu anggap kotoran, ya kotoran atau sisa dari metabolit yang tertarik. Nah, kemudian darah pasien tadi yang di sini yang masih belum bersih akan berlawanan arah dengan cairan pencucinya ini. Dia akan masuk di sisi sini. Teman-teman bisa melihat di sini, dan ini kembali ke pasien. Nah, prinsipnya dia akan berputar terus kurang lebih 240 cc kebetulan yang ini sampai nanti setelah selesai waktunya. Nah, di dalam monitor ini juga teman-teman bisa melihat di sini ada 0,5, jadi ultrafiltrasi, artinya air yang kita ambil kurang lebih 500 cc total semuanya dalam waktu kebetulan ini 4 jam. Jadi ini setiap jamnya kurang lebih 120 cc atau 0,12 liter per menit. Nah, ini adalah waktu targetnya. Sekarang sudah berjalan kurang lebih 50 menit, ini sisa 3 jam 10 menit. Nah, proses itu akan berulang terus-menerus sampai nanti waktunya selesai. Nah, demikian teman-teman, nanti misalnya ini ada yang mau ditanyakan, kita di forum diskusi nanti. Terima kasih.